Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Bayangkan kamu terjebak di ujung dunia, bukan karena pilihanmu, tapi karena sebuah hukuman. Jauh dari keluarga, dikurung di tanah beku Siberia. Tapi di balik dinginnya salju, ada satu hal yang tetap hangat. Harapan untuk pulang. Inilah kisah tentang seorang pria yang berjalan ribuan kilometer hanya demi satu tujuan, yaitu kembali ke rumah. Dan inilah alur ceritanya cuy. Berlatar di tahun 1944, terlihat banyak tentara Jerman di Bayern yang hendak melakukan perjalanan ke medan perang. Salah satunya adalah Clemens. Seperti lazimnya para prajurit yang hendak berperang, Clemens nampak cukup berat untuk memulai tugasnya kali ini. Terlebih istrinya juga diketahui tengah hamil anak kedua mereka. Alasan inilah yang membulatkan tekadnya untuk segera kembali ke Jerman pada Natal nanti. Setidaknya setelah panggilan tugas telah ia selesaikan di perang kali ini. Setahun pun berlalu, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua selesai. Kekalahan Jerman membuat Clemens harus ditangkap oleh Soviet karena dianggap telah melakukan kejahatan terhadap para partisan. Atas dasar itulah, ia pun diharuskan menjalani hukuman di Gulag, kamp kerja paksa milik Soviet, selama 25 tahun terhitung sejak 13 Juli 1945. Dalam perjalanannya, para tahanan dibawa menggunakan kereta uap dengan jarak ribuan kilometer ke timur laut. Perjalanan dengan pembekalan yang minim dan cuaca yang sangat dingin rupanya telah merenggut nyawa sejumlah tahanan di dalam kereta. Parahnya lagi, mereka tidak hanya diangkut menggunakan kereta saja, tetapi para tahanan juga harus melanjutkan sisa perjalanan mereka dengan hanya berjalan kaki. Kondisi sulit inilah yang kian menambah jumlah korban yang terus berjatuhan. Hingga kemudian tibalah mereka di sebuah kamp penjara Dezhnev di Siberia. Tak seperti kamp penjara pada umumnya, kamp Gulag yang berada di utara lingkaran Arktik ini tak dilengkapi dengan pagar atau bahkan menara pengawas satupun. Alasannya cukup klise, kamp tersebut berada di tengah-tengah gurun salju yang artinya tak ada pepohonan, semak, atau bahkan rumput yang bisa menjadi tempat pelarian para tahanan. Kendati demikian, tak semua tahanan perang dijadikan sebagai pekerja paksa di kamp. Karena faktanya ada juga tahanan yang dipekerjakan untuk membantu operasional yang ada di sana. Salah satunya adalah Stavr. Pria tua yang satu ini diketahui merupakan tahanan lama di kamp Dezhnev. Namun kemudian ia dijadikan sebagai dokter untuk mengecek kondisi para pekerja di sana. Di bawah kepemimpinan Letnan Kamenev, semua aktivitas di kamp Dezhnev berjalan dengan pengawasan ketat. Para tahanan yang telah selesai melalui pengecekan fisik kemudian dibawa ke area tambang untuk lebih dulu dicukur dan dibersihkan sebelum akhirnya mereka dipaksa untuk mulai bekerja. Di waktu yang sama, sepucuk surat diterima oleh anak perempuan Clemens yang bernama Lisa. Namun bukan surat dari ayahnya seperti yang ia tunggu-tunggu selama ini, melainkan surat tersebut datang dari pihak Palang Merah yang seketika membuat perasaan ibunya menjadi tak karuan. Clemens yang sebelumnya dijadwalkan bakal kembali ke Jerman pada saat Natal malah tak kunjung datang bahkan hingga Perang Dunia II usai. Dalam surat tersebut, pihak Palang Merah menjelaskan bahwa sampai saat ini mereka tak mendapati keberadaan Clemens dalam daftar tentara yang pulang. Dengan kata lain, nasib prajurit yang satu itu masih belum diketahui kejelasannya. Bahkan keberadaannya pun masih menjadi misteri antara gugur dalam perang atau hilang dan menjadi tahanan Soviet. Karena alasan tersebut, istri Clemens yang bernama Catherine lantas mendatangi kantor Palang Merah dengan harapan agar ia bisa mendapat kepastian atas nasib suaminya. Namun lagi dan lagi, tak ada satupun data menyertakan nama Clemens dalam daftar mereka. Atau dengan kata lain, prajurit yang satu itu bisa saja masih hidup meski belum diketahui keberadaannya. Tanpa terasa, Clemens dan rombongan tahanan lainnya telah berada di kamp Dezhnev selama hampir 4 tahun lamanya. Kondisi yang sulit dan aktivitas berat yang terus dilakukan pada akhirnya merenggut satu demi satu nyawa para tahanan di sana. Menariknya, Kamenev yang mengetahui keahlian Clemens di bidang mesin tiba-tiba menariknya dari dalam tambang untuk memberinya tugas yang baru, yaitu memperbaiki mesin yang ada di sana. Bahkan Kamenev nampak cukup senang dengan kinerja Clemens. Karena selain mahir soal teknik mesin, ia juga menguasai bahasa Soviet dengan cukup baik. Di luar dugaan, Clemens yang saat itu baru selesai memperbaiki mesin hingga larut malam malah tak sengaja menemukan adanya celah untuk kabur dari sebuah kamp itu.
Tak ingin membuang kesempatan, ia pun menaiki konveyor dan berhasil masuk ke salah satu gerbong lori tanpa ketahuan penjaga. Namun belum juga berlalu jauh dari lokasi camp, gerbong yang dinaiki Clemens tiba-tiba terhenti. Alhasil, ia pun akhirnya ditangkap oleh para penjaga. Atas aksi tersebut, ia dijatuhi hukuman dengan dimasukkan ke dalam ruang isolasi selama beberapa hari. Tak main-main, ruang isolasi yang digunakan di Camp Dezhnev memiliki ukuran yang sangat sempit dan berada di ruangan terbuka. Sehingga siksaan yang dirasakan bukan hanya sekedar posisi duduk yang harus dilalui oleh tahanan, melainkan juga panas dan hujan yang kian membuat tahanan menjadi semakin tersiksa. Tak cukup sampai di situ, Clemens yang sudah sangat lemas bahkan harus berhadapan dengan sejumlah tahanan lainnya yang notabene merupakan teman seperjuangannya sendiri. Usut punya usut, para tahanan di sana rupanya juga turut mendapat hukuman atas upaya kabur yang dilakukan oleh Clemens. Karena alasan inilah mereka yang geram pun tak segan untuk memukuli Clemens kembalinya dari ruang isolasi tadi. Usai dihajar oleh tahanan lainnya, Clemens kini terkapar tak berdaya, bahkan harapan untuk bisa pulih sendiri pun terasa sangat kecil. Namun ia agaknya masih lebih beruntung dibanding tahanan lainnya. Karena Kamenev yang mengetahui potensi dalam diri Clemens malah memanggil Staver untuk memeriksanya. Bahkan ia sampai dipindahkan ke ruang perawatan agar bisa kembali pulih dan bekerja seperti tahanan lainnya. Selama dirawat, obrolan pun terjalin antara Clemens dan Staver. Dari sinilah sang dokter menyadari bahwa tahanan yang satu ini tak hanya sekedar tangguh secara fisik saja, tetapi memiliki mental yang kuat dan bisa diandalkan untuk bertahan di luar sana. Atas dasar tersebut, Staver yang mengetahui adanya tekad besar dalam diri Clemens untuk kabur, lalu diam-diam mengundangnya bertemu empat mata di malam itu. Dalam momen tersebut, Staver mengungkapkan soal rencana pelarian terbaik yang harus ditempuh oleh Clemens. Bahkan dia sampai memberitahu tentang segala pembekalan yang telah ia sembunyikan di luar area camp. Selidik punya selidik, Staver ternyata memiliki niatan yang sama seperti halnya Clemens beberapa tahun yang lalu. Karena alasan itulah, ia pun sempat menyiapkan segala pembekalan yang ia butuhkan untuk kabur dari sana. Namun sayang, kondisi fisiknya kini tak memungkinkan lagi untuk bertarung dengan kondisi ekstrim di luar sana. Terlebih ia juga telah didiagnosis menderita kanker yang mungkin akan merenggut nyawanya cepat atau lambat. Karena semua alasan tersebut, Dr. Staver pun merelakan semua usahanya selama ini demi Clemens. Setidaknya dengan cara itulah, maka perjuangannya selama ini tak akan sia-sia. Berbekal arahan yang diberikan oleh Staver, Clemens memulai pelariannya dengan lebih dulu membawa sebuah pembekalan yang telah disiapkan oleh dokter tersebut. Berbeda dengan Staver, ia merasa tak memiliki tujuan untuk hidup, akhirnya memutuskan untuk bundir dengan menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya sendiri. Tak jauh berbeda dengan para tahanan lainnya, kaburnya Clemens juga telah membuat para tahanan turut dihukum oleh pihak camp. Pasokan makan dan minum telah dihentikan, bahkan tahanan yang dianggap berontak pun turut ditembak mati seolah benar-benar tak dianggap lagi keberadaannya di sana. Kembali ke Clemens, ia yang saat itu berhasil memasuki hutan Siberia malah tertimpa pohon besar tepat ketika badai salju dahsyat menerjang kawasan tersebut. Beruntung, insiden tersebut malah membuatnya bertemu dengan dua orang pemburu yang menolongnya. Ia pun akhirnya meneruskan pelariannya bersama dengan kedua pemburu tersebut. Sialnya, saat mereka mengarungi sungai menuju ke pegunungan K5, rakit yang digunakan malah oleng setelah dihempaskan arus besar. Alhasil, salah satu pemburu pun tercebur ke sungai. Tak tega dengan nasib pemburu tersebut, Clemens akhirnya nekat menceburkan diri dan berusaha menyelamatkan pria itu. Atas aksi heroik yang dilakukannya tadi, pemburu yang berhasil diselamatkan itu pun berulang kali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Clemens. Berbeda dengan pemburu satunya lagi, ia yang memilih untuk mempertahankan rakitnya malah kini tertarik untuk mengambil butiran emas milik kawannya sendiri. Karena kecewa karena sempat ditinggal dan tak diselamatkan saat tercebur, pemburu yang kesal pun lantas menembak mati kawannya tersebut dan kembali meneruskan perjalanannya hanya berdua bersama Clemens. Di luar dugaan, salju tebal yang kembali mereka hadapi malah membuat si pemburu kewalahan dan menyerah untuk meneruskan perjalanannya.
Konyolnya, Clemens yang saat itu menawarkan bantuan untuk membawakan tas miliknya malah dihajar oleh pemburu tersebut dan membuatnya terhempas cukup jauh. Lagi dan lagi, keberuntungan masih berpihak pada Clemens. Ia yang terkapar malah kini ditolong oleh seorang pria dari suku Chukchi. Di kelompok suku pedalaman itulah Clemens dirawat dengan cukup baik hingga kembali pulih seperti sebelumnya. Di sisi lain, keberadaan Clemens yang sempat menjadi misteri perlahan mulai tercium oleh Letnan Kamenev. Bagaimana tidak, pemburu yang sebelumnya sempat bersama Clemens itu kini malah ditangkap oleh tentara Rusia saat hendak membeli paspor. Namun belum banyak keterangan yang diberikannya perihal Clemens, pemburu berbadan gemuk itu malah lebih dulu memilih bundir di dalam selnya. Sementara itu, berita tentang kaburnya Clemens mulai disebarluaskan oleh militer Soviet. Alasan inilah yang membuat suku Chukchi mulai khawatir akan keberadaan dari tahanan tersebut. Mereka agaknya enggan berurusan dengan pihak militer Soviet yang bisa saja mengganggu kehidupan suku mereka. Karena kondisi itu juga, suku Chukchi pun akhirnya meminta Clemens untuk pergi menjauh dari tempat mereka. Dengan bekal tambahan dari suku Chukchi dan seekor anjing pemburu, Clemens kini melanjutkan pelariannya lagi seorang diri. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti setelah ia mendapati sekelompok penebang hutan. Di tempat itulah Clemens memperkenalkan dirinya sebagai George dari Baltik yang baru menyelesaikan masa tahanannya dan hendak kembali ke Chita. Beruntung, pimpinan kelompok tersebut menerima cukup baik kedatangan Clemens. Bahkan ia mengizinkannya untuk ikut kereta pengangkut kayu yang akan menuju ke Chita. Namun siapa sangka, semua itu ternyata hanyalah bualan semata. Pimpinan kelompok penebang kayu ternyata telah lebih dulu mencium gelagat mencurigakan dalam diri Clemens. Dan benar saja, setibanya Clemens di Chita, ia pun langsung dibuat kaget setelah mendapati sejumlah tentara Soviet yang sudah menunggunya di sana. Sialnya lagi, ia yang saat itu berusaha mengendap menjauh dari para tentara malah bertemu langsung dengan Letnan Kamenev. Namun di luar dugaan, anjing pemburu pemberian suku Chukchi ternyata mampu mencium rasa takut yang dirasakan majikannya. Dengan gagah berani, anjing pemburu itu langsung menerkam Kamenev seolah ia ingin membela Clemens dan membuatnya tetap aman. Atas aksi heroik si anjing, Clemens akhirnya berhasil lolos dari sergapan tentara Soviet. Meskipun harus kehilangan anjing yang telah menemaninya itu. Singkat cerita, perjalanan Clemens tanpa terasa telah membawanya jauh hingga ke Asia Tengah. Di tempat itulah Clemens yang hampir putus asa malah bertemu dengan warga Polandia bernama Igor. Seolah mendapat panggilan untuk membantu sesama, Igor tak hanya mengajak Clemens ke rumahnya saja, tetapi juga memberikan makanan dan pakaian pada pria tersebut. Tak hanya itu, Igor juga turut membuat paspor dengan identitas baru untuk Clemens, serta menyarankannya agar segera pergi menuju ke perbatasan Iran. Namun tanpa mereka sadari, kehadiran Clemens di rumah Igor ternyata juga telah tercium oleh militer Soviet. Hal itu bisa terjadi lantaran salah satu tetangga yang mencurigai Clemens sempat melaporkannya diam-diam ke kantor polisi di sana. Dan malang bagi Igor, upayanya untuk membantu Clemens telah membuatnya didatangi oleh Letnan Kamenev. Namun belum banyak informasi yang ia berikan. Igor lebih dulu meregang nyawa setelah dirinya terkena serangan jantung saat diinterogasi oleh Kamenev. Di sisi lain, bekal paspor pemberian Igor ternyata berhasil membuat Clemens melalui perbatasan Iran dengan cukup mudah. Menariknya, saat ia melalui jembatan penghubung antar negara, di saat itu juga langkahnya sempat terhenti oleh kemunculan Kamenev. Di luar dugaan, Kamenev ternyata malah memberikan jalan untuk Clemens keluar dari Soviet seraya berujar jika itu adalah kemenangannya. Dan sial bagi Clemens, kedatangannya di Iran malah dianggap sebagai mata-mata Soviet oleh militer di sana. Alhasil, ia pun harus mendekam di penjara Teheran pada Desember 1952. Atas kondisi tersebut, Clemens yang tak mau dihukum mati pun akhirnya mengungkapkan identitas yang sesungguhnya.
termasuk pelariannya dari Camp Desenev di pantai timur Siberia. Tak mau percaya begitu saja, pihak kepolisian Iran pun lalu mendatangkan seorang pria dari Ankara, Turki yang diakui sebagai paman Clemens. Sayangnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Ekonomi itu ternyata terakhir bertemu dengan Clemens pada tahun 1937, yang artinya ia bahkan tak mengenali penampilan keponakannya sendiri saat ini. Namun siapa sangka dari sekian banyak foto yang dibawa oleh pria tersebut, terdapat salah satu foto dari Clemens saat menjadi tentara resimen Rosenthal. Bahkan ia pun masih ingat betul tulisan tangannya di balik foto itu sebagai hadiah kecil untuk ibunya pada tahun 1939. Dengan terbuktinya identitas asli Clemens, kini ia pun dibebaskan dari hukumannya di Iran dan bisa kembali ke Jerman dengan selamat. Sekembalinya di Bayern, kehadiran Clemens pun disambut dengan penuh bahagia oleh istri dan kedua anaknya. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Setelah ribuan kilometer, luka yang tak terhitung dan pertemuan dengan kematian lebih dari sekali, Clemens akhirnya pulang. Bukan sebagai tentara, bukan juga sebagai tahanan, tapi sebagai manusia yang menolak menyerah. Film ini bukan sekedar kisah pelarian, ini adalah bukti bahwa cinta dan harapan bisa menembus batas paling ekstrim dari kehidupan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, this a dream. And I pray as a team. One day it'd be me. If I want it, then I